Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Alhamdulillah ibu-ibu semua, teman-teman semua, kita bersyukur hari ini Allah memilih kita hadir di rumahnya untuk menyempurnakan ikhtiar kita memahami agama ini dengan di majelis ilmu kita selalu kejar dimanapun ya. Bersyukur kita dan Umi selalu mengingatkan semoga kita adalah orang-orang yang selalu Allah hadirkan di majelis ilmu dengan segala mendapatkan segala keutamaannya. Amin. Ya, kita tuh harus berhasil ya Bu ya. Siapa orang yang berhasil, sukses dihadiri di majelis ilmu? Satu, mengingatkan lagi ya. Satu, sukses meraih pahalanya. Jelas ini ya. Yang kedua, sukses meraih ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Diulang lagi Bu ya. Karena khawatir kita sering ke pengajian tapi lupa gitu. Apa yang harus kita dapatkan di setiap pengajian? Apa yang boleh bermanfaat? Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah ya, ilmu yang membuat ma'rifat kita semakin mengenal Allah, Rasulullah, agama Islam, semakin paham dengan Islam ini, insya Allah semakin dekat dengan Quran, semakin cinta pada Quran, itu hasil ilmu yang bermanfaat ya, semakin mudah khusyuk, semakin melembutkan hati. Udah begitu belum kita dalam perjalanan pengajian ya. Dan ilmu yang bermanfaat itu selalu menjadi booster semangat kita ingin menjadi lebih baik itu. Jadi kalau di setiap ngaji kita ada pengen lebih baik karena apa? Kita sadar belum baik. Itu ilmu bermanfaat Bu, menyadarkan kesadaran. Yang selanjutnya apa? Ilmu yang bermanfaat akan menghasilkan jejak kepada pemiliknya apa? Menambah rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Malu. Malu untuk apa Bu berarti? Malu untuk malas, malu untuk maksiat. Jadi kalau kita semakin bertambah rasa malunya, itu berarti kita ilmu yang bermanfaat. Kenapa sih kamu sekarang gak centil? Malu, udah tua, udah 50 tahun, nah, gitu ya. Kenapa sih kamu ini malu sama Allah, saya tuh udah begini. Jadi kalau ada malu. Gak berani malu, itu ini. Ya, yang selanjutnya semakin bertambah rasa takut. Takut kepada Allah yang akan mencegah kita berbuat maksiat. Oke, yang selanjutnya apa? Ini ilmu yang bermanfaat. Nah, ngarulang kieu kita ahli pengajian nih, harus terus di list nih gitu. Saya nambah enggak ini enggak. Yang selanjutnya apa? Rasa takut itu membuat kita apa? Menahan kita dari maksiat. Takut gitu. Takut mengulang dosa lagi, takut ini. Sehingga rasa takut itu menghasilkan sikap lebih hati-hati ngomong, hati-hati komen, hati-hati nulis di HP, hati-hati menilai orang, hati-hati itu adalah hasil dari ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir apa? Ilmu yang bermanfaat kata para ulama apa? Menjadikan jiwa kita positif, penuh kasih sayang sama orang. Positif dari dalam ya, positif keluar. Jadi input dan outputnya positif. Gimana sih prakteknya Umi? Positif. Kita menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang rendah hati, tawadu, menjadi orang yang sederhana, menjadi orang yang disiplin, ya positif lah. Disiplin, bersih, rapi, semua termanage, positif ya, dan positif kepada orang apa? Enggak ada kita menilai orang jelek, enggak ada kita menilai orang selalu salah. Kita negatif, buruk sangka, ngomong buruk, bersikap buruk, nyangka buruk, itu hati-hati, berarti ilmu kita belum membuat kita positif. Ya, yuk muhasabah.
Sudah berapa puluh tahun kita ngaji ya. Dan hari ini tema Umi yang Umi sodorkan adalah bahagia menjalankan peran wanita muslimah, wanita Islam. Maaf Umi membagi judul ini karena kebanyakan yang hadir adalah ibu-ibu ya, wanita. Dan Umi, kajian Umi spesialisasi wanita dan keluarga. Jadi wanita dan keluarga ya. Kalau yang lain mah banyak ahlinya lah. Umi mah nggak banyak tahu. Umi mah taunya di sini aja ya. Dan salah satu hasil dari pengajian wanita adalah dia semakin baik menjalankan perannya. Yuk kita sedikit berpikir. Apa bedanya peran dengan fungsi? Apa korelasinya peran dengan fungsi? Nah, diajak mikir. Peran itu apa sih? Hal yang harus dikerjakan. Kalau fungsi itu adalah apa? Hasil dari peran itu menjadi berfungsi. Ayo contoh ya. Kipas angin ya. Itu perannya gimana? Berputar karena kipas. Fungsinya apa? Mendinginkan. Ayo cek lagi. Ya. Mesin cuci, perannya apa? Perannya apa? Mencuci, menggiling segala macam. Fungsinya membersihkan. Gitu ya. Ini mic. Perannya apa? Menyampaikan suara, maka berfungsi sebagai pengeras suara. Apalagi udah bisa ini enggak? Karena ngaji itu harus dipahami dari awal gitu, ya. Wattnya itu harus terjawab. Kan ngaji itu semua belajar tuh pasti melalui 3 fase. What, why, how gitu. Apa, mengapa dan bagaimana gitu, ya. Sekarang peran kita muslimah ya. Ya, peran kita berarti apa? Pekerjaan kita. Pekerjaan kita yang harus kita perankan sebagai wanita Islam. Berarti siapa yang memberi peran kita siapa? Allah. Allah yang menciptakan kita, ya kan? Allah yang menakdirkan kita jadi wanita, ya. Allah tidak mungkin menciptakan kita sebagai wanita kalau tidak ada tujuan. Betul tidak? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada di dunia ini yang enggak ada alasan, enggak ada tujuan, enggak ada manfaat. Pasti ada, ya. Dan Allah menciptakan kita wanita berpasangan dengan makhluk satu lagi siapa? Laki-laki, ya kan? Laki-laki punya perannya, perempuan punya perannya, gitu, ya. Kita diberi peran oleh Allah untuk apa? Agar kita punya fungsi, agar kita punya nilai, punya manfaat. Karena apa? Segala sesuatu yang ada itu ada manfaatnya. Nggak ada yang di dunia nggak ada manfaatnya. Coba cari nggak? Ada nggak barang, makhluk atau apapun yang di dunia yang nggak bermanfaat? Nggak ada. Betul tidak? Semut Allah ciptakan ada manfaatnya. Binatang melata ada, apalagi kita. Nah kita baru bermanfaat kalau kita mengerjakan perannya, tugasnya. Dan peran kita sebagai wanita, ya Allah takdirkan kita menjadi wanita. Ya. Wanita punya hukum khusus dalam Islam, beda dengan laki-laki. Tapi tugas kita semua sama, sebagai laki-laki, sebagai perempuan, tugas kita sama sebagai hamba Allah. Dan bagian menjadi hamba Allah adalah apa? Kita menunaikan tugas yang Allah berikan kepada kita sebagai wanita. Peran sebagai wanita Allah berikan berbeda-beda. Peran kita Allah berikan berbeda-beda jabatannya. Bisa dibilang jabatan. Apa sih jabatan? Sebutan akan tugas peran itu. Jabatan kita dari Allah apa? Bisa ngajak saya ngajak teman-teman berpikir. Sok weng gitu kan.
Kita sebagai perempuan tugas kita dikasih gelar oleh Allah apa? Jabatan kita apa? Sebelum jadi istri, anak. Ya, jabatan kita setelah kita menjadi wanita pribadi, Allah memberikan jabatan kita sebagai anak, sebutan jabatan. Ya, sebagai anak berarti tugas kita dari Allah berkaitan dengan siapa? Dengan orang tua. Maka setiap kita jadi anak punya kewajiban. Saat kita menjalankan kewajiban sebagai anak berarti kita sudah berperan. Oke? Berarti kita sudah berperan karena menjalankan kewajibannya, tugasnya. Nah, anak yang menjalankan perannya dengan baik sebagai jabatan sebagai anak, maka akan mendapat gelar solehah. Halo? Jadi menjadi anak itu jabatan dari Allah. Apakah semua orang jadi anak? Iya, nggak mungkin lahir dari batu. Betul tidak? Iya, tapi apakah semua orang sama menjalankan jabatannya sebagai anak waktunya? Tidak. Tidak. Bahkan ada anak yang dari lahir dia sudah tidak mengetahui ibu bapaknya. Tapi bukan berarti ibu bapaknya tidak ada. Benar nggak? Yang dititip ke panti asuhan, yang disimpan auzubillahimindzalik di jalan, yang dijual, yang gimana. Tapi setiap anak pasti ada ibu bapaknya. Tapi tidak semua anak bisa menjalankan perannya, betul tidak? Sesuai dengan waktunya berbeda. Maka yang bersyukur adalah anak yang bertemu ibu bapaknya, mengetahui ibu bapaknya sehingga dia bisa menjalankan perannya dengan maksimal. Ya. Dan anak jabatan dari Allah sebagai anak. Tugasnya sebagai anak ada dalam kewajiban. Berarti apa? Kalau Allah yang memberikan tugas kita, kewajiban kepada kita, kalau kita tidak mengerjakan, lalu siapa kita, bertanggung jawab kepada siapa kita? Kepada Allah. Bukan kepada orang tua. Ya. Nah, peran utama kita sebagai wanita adalah sebagai anak. Laki-laki pun sama, ya. Anak laki-laki dan perempuan sama punya tugas walaupun aplikasinya berbeda. Contoh, ya. Anak perempuan bila menikah menjadi milik suaminya. Tapi anak laki-laki bila menikah tetap menjadi milik ibu bapaknya. Artinya apa sih milik di sini? Tetap yang berkewajiban. Berkewajiban kepada orang tua itu berbeda saat anak perempuan dan anak laki-laki. Bagi anak perempuan setelah menikah yang menjadi kewajiban pertamanya siapa? Suaminya, karena suami yang bertanggung jawab gitu. Bisa dipahami? Yuk kita muhasabah. Peran kita semua dari Allah. Dan Allah memberikan peran kita agar kita punya jabatan dengan punya gelar yang baik. Dan anak yang melakukan perannya sesuai dengan jabatannya sebagai anak dengan baik akan mendapat gelar dari Allah sebagai anak soleh. Dan anak solehah akan berfungsi bagi ibu bapaknya sebagai apa? Qurrata a'yun. Bisa dipahami? Qurrata a'yun itu apa, Umi? Menjadi penenang dan penyenang. Yang menenangkan dan menyenangkan. Maka setiap orang tua berdoa, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imaman. Semua orang tua pengen punya anak qurrata a'yun yang menyenangkan dan menenangkan, bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Maka doanya. Dan siapa anak yang bisa menjadi qurrata a'yun adalah anak yang soleha. Ya, maka kita selalu minta, ya kan? Robbi habli mina solihin, ya kan? Allahumma rzuqna waladan solehan. Robbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Kita minta anak yang baik, anak yang soleh, karena satu saya tekankan. Anak yang solehah
itu adalah apa? Hanya yang bisa menyenangkan dan menenangkan. Bisa dipahami? Hanya anak yang soleh yang bisa menyenangkan dan menenangkan. Nah, kira-kira kita semua udah jadi anak kan di sini? Ya. Siapa yang masih jadi anak? Karena orang tuanya masih ada. Cung, yang masih jadi anak, orang tuanya masih ada. Ini kebanyakan nggak ngacung, udah nggak ada orang tuanya. Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersyukur usia kita 40, 30, 50 masih jadi anak. Berarti apa? Kita masih dalam gelar, ya, masih mengejar gelar solehah sebagai anak. Maka maaf, jangan abaikan peran kita sebagai anak. Kenapa ibu-ibu semua, teman-teman semua? Kalau kita sudah berperan dengan baik sebagai jabatan sebagai anak, maka Allah akan memberikan gelar solehah. Siapa anak yang solehah? Anak yang berbakti kepada orang tuanya. Karena tugas kita sebagai anak berbakti kepada orang tuanya. Kalau kita sudah berbakti kepada orang tua kita, Allah ridho karena orang tua ridho. Maka kalau Allah sudah ridho, kita lulus sebagai peran sebagai anak. Kira-kira kita sudah jadi anak yang baik belum? Kira-kira kita udah maksimal belum menjalankan peran kita sebagai anak? Oke. Kira-kira kita sudah menjadi anak yang bahagia belum? Bahagia saya, kenapa? Alhamdulillah saya jadi anak ya Allah. Karena saya punya 2 orang tua. Karena ridho Engkau ada di ridho orang tua. Saya punya ibadah yang besar pahalanya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Itu. Bersyukur masih punya orang tua. Maka kita bahagia jadi anak. Kenapa? Karena kita tahu tidak semua hamba Allah dijadikan punya orang tua sampai tua. Bisa dipahami enggak? Ada yang jadi anak sebentar, ada yang 2 tahun, 3 tahun ibu bapaknya enggak ada. Ada yang sampai 20 tahun mau nikah ibu bapaknya udah wafat. Kita kalau yang sampai kita punya suami, punya anak, apalagi punya cucu, masih jadi anak, itu berarti apa? Bahagia. Kenapa? Menjadi anak adalah jabatan yang besar gajinya. Bisa dipahami, Bu? Saya lupa nih, tadi belum ngomong-ngomong gaji nih. Karena biasanya kalau udah ngomong uang langsung teng, iya gitu kan. Ibu mau nggak dikasih pekerjaan walaupun berat tapi gajinya besar? Kita akan semangat. Bener nggak? Dan setiap peran dari Allah dengan jabatan apapun kepada kita, Allah selalu menjanjikan bayaran, balasan paling tinggi. Maka kita sebagai perempuan, wanita, sama Allah diberikan 2 peran. Peran utama dan peran tambahan. Bisa dipahami enggak? Peran utama berarti peran inti kita. Peran wajib kita. Bisa dipahami enggak ibu-ibu? Jangan kita kemudian mengerjakan yang tambahan tapi meninggalkan yang utama, yang wajib. Jadi gimana? Allah kecewa enggak? Kecewa. Maka di sini kita perlu belajar agama biar kita tahu saya sebagai hamba Allah tugas di dunia hanya ibadah, dan sebagian dari ibadah saya adalah saya menunaikan kewajiban dari Allah sebagai apa? Ya, sebagai anak adalah jabatan dari peran utama saya. Kalau ibu-ibu ditawarin main sinetron, mau jadi pengambil peran utama atau peran tambahan figuran? Utama. Peran utama. Kenapa? Dengan peran utama kita punya peluang besar. Bisa dipahami enggak? Maaf, beda honornya loh. Beda honornya. Ya, maka ada casting. Beda castingnya untuk menjadi peran utama dengan peran tambahan. Allah udah ngasih peran utama buat kita, ditakdirkan. Kamu jadi anak, peran utama kamu. Karena apa ibu-ibu semua? Ya. Surga Allah janjikan mudah bagi anak
yang bisa menjalankan perannya dengan baik kepada orang tuanya. Kalau boleh saya katakan, sebagai anak adalah peran utama dan pertama kita. Pertama kita. Maka siapa anak yang sudah berusaha sekuat tenaga menjadi anak yang berbakti. Maaf, ini waktunya saya gak akan cukup kalau menerangkan semua. Boleh ibu-ibu lihat, bapak-bapak, untuk bisa mengelis ya bentuk ciri tugas anak yang berbakti ada di surat Al-Isra ayat 2, 4, 25, 26, 27. Itu anak yang berbakti semua. Ya. Ya. Tapi intinya adalah biru walidain, berbuat baik kepada orang tua. Jadi satu ya, peran utama kita sebagai wanita adalah sebagai anak perempuan bagi kedua orang tua kita. Tugas kita sebagai anak adalah jabatan terhormat, peran utama kita. Ya, maka kita harus betul-betul menjalankan peran utama ini karena apa? Karena agar mendapat gelar solehah sebagai anak. Oke? Kalau sudah mendapat gelar anak yang solehah, maka ini menjadi modal kita mudah untuk menjalankan peran-peran berikutnya. Oke. Sebagai anak, mari evaluasi. Apakah kita sudah menjadi anak yang baik? Insya Allah. Bagian dari pahala Allah bagi anak yang baik, Allah akan memberi anak yang baik kepada kita. Insya Allah. Kita berbakti sama orang tua, menghargai, tidak menyakiti, meringankan, membahagiakan, tidak membebani. Membantu, menolong, memudahkan, tidak meresahkan, tidak menyakitkan, demi Allah. Allah akan memberi anak yang lebih baik dari kita hari ini. Maka kenapa hari ini kita harus menjadi anak yang baik? Karena bentuk kemarahan Allah kepada anak yang tidak baik, Allah akan sakiti dia dengan anak yang tidak baik juga. Ini. Bisa dipahami nggak? Jadi kita hari ini hormat sama orang tua, meringankan, membantu, memudahkan, membahagiakan, menenangkan, menyenangkan. Itu bukan untuk orang tua kita, bukan hakikatnya. Tapi apa? Untuk diri kita sendiri. Jangan gini, oh capek ngurusin mama teh, oh capek nolong mama teh, oh capek. Enggak, justru itu investasi buat kita. Ya. Sampai kita tetap berbuat baik kepada orang yang kurang baik, orang tua yang kurang baik juga, itu buat diri kita. Bisa dipahami nggak Ibu? Yuk, saya khawatir, maaf ibu-ibu, teman-teman semua. Salah satu kegagalan ngaji kita beramal tidak berdasarkan prioritas. Selama kita jadi anak, maka orang tua punya hak besar terhadap diri kita. Jangan sampai teh bantu mama ini, ntar mah aku mau ngurusin dulu Jumat berkah. Teh minta tolong mama anter ini, nggak bisa aku udah janjian mau nolong itu ibu-ibu itu, kita bantuin ibu-ibu lansia. Nggak bisa. Saya pahami ibu-ibu. Karena ternyata saya simpulkan, kalau kita menjalankan peran sebagai anak dengan maksimal, dengan terbaik, bahagia, menjadi anak yang solehah, maka kita akan punya kedudukan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni, dia manusia yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit karena apa? Karena baik kepada orang tuanya. Di zaman Nabi Musa ditanya, wahai Musa, kamu tahu enggak, kata Allah, siapa orang yang paling tinggi kedudukannya di surga nanti? Nabi Musa pede karena dia nabi kan. Ya akulah, kata Nabi Musa gitu. Kata Allah, bukan, ada hamba biasa yang kedudukannya di surga lebih tinggi. Kata Nabi Musa, loh ada orang yang ngalahin aku. Nah cirinya orang-orang soleh, para nabi, kalau melihat ada orang yang lebih baik, bukan sirik, bukan dengki.
Tapi apa? Belajar bagaimana saya tahu dia bisa lebih dari saya. Bisa dipahami enggak? Agar bisa meniru itu, bukan untuk syirik gitu. Maka Nabi Musa mencari orang itu, singkat cerita ternyata dia seorang penjual daging. Ya kan gitu ya ceritanya. Penjual daging. Nabi Musa berkata, wahai fulan, aku mendengar dari Allah, kalau engkau paling tinggi kedudukannya lebih dariku di surga, aku pengen tahu amal apa yang membuat engkau seperti itu. Dan dia jawabannya, bukan saya, mungkin saya mah orang biasa. Nah, ciri orang yang benar itu tidak merasa itu, Bu. Tidak begini, saya disebutin sama Allah surga tertinggi, iya dong, enggak begitu. Bukan saya, mungkin saya mah bukan siapa-siapa, saya enggak punya amal istimewa. Kata Nabi Musa, Allah enggak akan salah. Allah telah menyebutkan dirimu adalah orang yang paling tinggi kedudukan di surga lebih dari aku, kata Nabi Musa. Kemudian dia bilang, apa atunya? Gitu, Bu. Ada sombong enggak? Ada merasa diri enggak? Enggak. Ini ciri-ciri ahli surga. Gitu. Akhirnya Nabi Musa, ya sudah aku tungguin deh. Aku pengen lihat kamu 24 jam, apa sih amal kamu istimewa? Kata dia, ya mangga aja, lihat saja saya. Saya mah orang biasa. Tapi pada saat itu Nabi Musa sudah selesai dia berjualan, aku harus sudah selesai jualan. Dia mengeluarkan dari bawah mejanya sewadah daging. Ternyata ini daging kualitas paling bagus. Kata Nabi Musa, kenapa disisain? Ini daging paling bagus. Dia bilang apa? Semua yang terbaik aku miliki untuk ibuku. Terjawab. Ada yang berpikir begini, kenapa pada jual aja ya? Nanti uangnya kan buat ibunya bisa. Kan gitu ya, berpikir begitu ya. Ternyata dia tidak cari untung besar. Kalau dijualkan yang paling baik berarti paling besar dong. Betul tidak harganya? Tapi dia mengatakan semua yang terbaik yang aku miliki itu untuk ibuku. Kata Nabi Musa, 1-0 ini. Ternyata dia datang ke rumahnya, lihat ibunya sepuh, dia tidak capek, tidak istirahat, menggunakan haknya, tapi dia langsung sibuk memasak daging yang terbaik itu dengan dirinya sendiri untuk ibunya. Maka kata para ulama, saksikan kalau ada anak yang capek ngurus ibunya, bapaknya, kalau ada anak yang sampai lelah lahir batin membiayai, menginikan untuk ibu bapaknya, maka dia bisa sekelas dengan orang paling tinggi di surga nanti. Tugas jadi anak bukan dari orang tua, tapi dari Allah. Jangan ada jamaah di sini yang pernah nyakitin orang tua dan tidak pernah merasa bersalah. Karena apa? Surga neraka kita ada di pintu orang tua. Yuk, yang masih punya berlarilah. Bisik keburu diambil sama Allah, kita belum maksimal. Sering-seringlah minta maaf atas kekurang ajaran kita. Ya. Kita sering nada tinggi, sering ngomong banyak, sering dengan tidak sopan. Padahal Allah memerintahkan berbakti itu rendahkan dirimu kepada ibu bapakmu. Kamu jangan lihat kamu sekarang ini. Memang kamu tidak butuh mereka, tapi kamu bisa ini karena mereka. Betul tidak? Saya suka mengulang-ulang. Kita hari ini jadi apa, bisa apa, punya apa karena ada pengorbanan orang tua buat kita. Dan orang tua menjalankan tugas ini dari siapa? Dari Allah, dia sebagai orang tua. Maka Allah melihat karena orang tua sudah berperan maksimal menjadi orang tua, maka Allah wajibkan anaknya berbakti kepada orang tua. Bisa dipahami? Oke, satu peran nih. Jangan bikin hidup kita ke depan repot, berat, mohon maaf ya, sulit karena kita nggak baik kepada orang tua kita hari ini atau kemarin-kemarin. Karena dosa sebagai anak, siapa dosa sebagai anak? Anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Itu dosa besar.
Anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya dosa besar. Mohon maaf, dosanya bisa seumur hidupnya dia rasakan kalau tidak bertobat. Saya orang Sunda, saya suka ngomong. Anak nu goreng kakolot akan goreng rizkinya, goreng takdirnya, goreng jodohnya, goreng kehidupannya. Karena Allah tidak akan hendak membahagiakan seorang anak yang bisa berani menyakiti ibu bapaknya. Silakan. Maka dari peran pertama inilah kita baik-baik. Bisa dipahami nggak Ibu? Saat kita sudah berperan utama yang kita lakukan sebagai anak dengan baik, maka Allah akan memberikan peran kedua kepada kita. Gelar, jabatan kedua. Jabatan kedua levelnya naik karena tingkat kesulitannya juga naik. Tapi apa? Nyambung dari peran pertama. Saya selalu istilahkan gini. Peran utama kita sebagai anak S1. Peran kedua sebagai istri S2. Peran kita sebagai ibu S3. Nggak mungkin bisa S2 kalau nggak S1. Bisa dipahami? Nggak mungkin kita akan bisa S3 kalau tidak S2. Benar? Coba. Walaupun maaf, S1 semua anak S1. Semua manusia S1. Karena tidak ada manusia yang tidak punya orang tua. Benar? Tapi tidak semua manusia S2. Oke? Tidak semua wanita dijadikan istri. Tidak semua wanita diberi suami. Tidak semua laki-laki diberi istri. Karena itu mah pilihan takdir Allah. Bisa dipahami enggak? Kenapa? Karena ada orang yang sampai wafat tidak diberikan jodoh sama Allah. Kita harus gimana? Ya gimana Allah aja. Kan Allah yang ngasih tugas sama kita. Betul tidak? Ya kan Allah yang memilih kita. Dikasih ladang ibadah, hayu enggak dikasih juga ada ibadah yang lain kok, bisa dipahami enggak? Tapi Allah pasti punya alasan, punya tujuan, bisa dipahami enggak? Saya suka ada yang konsultasi ke saya, Teh Mimin, saya sudah 40 sekian tahun tapi saya enggak dapat jodoh. Bukan enggak Ibu, belum. Karena selama kita masih di dunia, itu bahasanya belum. Kalau ada orang yang wafat usia 30 tahun, tapi dia belum dapat jodoh, berarti sudah tidak dapat jodoh di dunia. Bisa dipahami enggak? Karena sampai wafat dia belum menikah. Tapi kalau masih hidup, jangan ngomong tidak, belum. Dia bilang, "Ma Teh Mimin, masa saya 46, ada masih peluang gitu?" Nah iyalah. Saya bilang, jodoh itu gimana Allah? Allah yang menentukan. Bisa dipahami enggak? Ternyata apa ibu-ibu? Dia ke saya konsultasi usia 46 tahun. Dia sudah mengatakan, ada yang mau gitu sama saya? Masih memungkinkan gitu saya menikah? Saya kalaupun menikah kan Teh Mimin tidak mungkin punya anak. Saya bilang, hei jangan ngomong tidak mungkin, memungkinkan, jangan. Kalau selama kita beriman kepada Allah, kita saat tahu Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Jadi tapi kan kalau secara akal, jangan pakai akal hidup. Pakai iman, saya bilang. Pakai iman. Saya bilang ngomong gini aja, Ibu, kalau dalam takdir Allah, ibu akan dapat jodoh, Allah pasti datangkan. Di usia ibu berapa, pokoknya sebelum wafat ibu pasti Allah datangkan. Tapi kalau Allah tidak akan memberikan jodoh, pasti Allah punya niat dan rencana yang baik. Satu saya bilang, kalau ibu diberi jodoh berarti Allah memberikan ladang sebagai istri, jabatan sebagai istri, gelar istri solehah. Tapi kalau Allah tidak memberikan jodoh kepada ibu sampai ibu wafat, Allah ingin memberikan ibu gelar wanita solehah karena kesabarannya. Gitu. Dan alhamdulillah 3 tahun kemudian ada yang minta tausiah nikah. Saya bilang siapa? Teteh saya alhamdulillah gitu. Saya menikah, ternyata mau usia 50 dia mau menikah. Subhanallah ya. Dia bilang begini, baik sangka ya teh sama Allah tah eta intinya.
Mau jadi apa, gimana, yang penting baik sangka sama Allah. Ternyata teteh ya, kalau orang lain mah mesti ngandung, mesti apa. Kalau saya mah enggak, teh instan. Menikah sudah punya anak, sudah punya cucu, kan keren. Saya bilang, baik sangka aja sama Allah. Bener, amal soleh tuh jangan sesuai dengan maunya kita. Ya gimana maunya Allah aja yang menyuruh beramal soleh dengan apa. Alhamdulillah, teh sekarang saya dipanggil Eyang. Iya keren, saya bilang. 3 in 1, saya bilang gitu. Nikah sekali, kenapa? Kenapa saya menceritakan ini? Hei, yang sudah punya suami, Anda punya nikmat yang besar. Anda diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi belahan jiwa. Jiwa Anda menjadi bersebelah dengan suami. Karena apa? Allah memberi jabatan istri. Itu jabatan namanya. Ya. Jabatannya apa? Kepala dinas. Jabatannya apa? Kepala gudang. Ya kan? Jabatannya apa? Marketing, kan gitu. Benar enggak Ibu? Iya. Dan jabatan dari Allah jabatan tinggi, jabatan terhormat. Maaf Bu. Jangan pernah di antara kita menjadi wanita merasa tidak jadi wanita, tidak istimewa, wanita tidak wanita biasa-biasa. Saat kita sudah diberi jabatan dari Allah, tapi kita nggak merasa saya punya jabatan yang baik. Karena ada yang suka ngomong, saya mah sudah cuma ibu rumah tangga, saya mah wanita biasa-biasa. Ibu wanita biasa kenapa? Ya saya hanya sebagai istri, sebagai ibu, saya nggak bisa cari duit sendiri, saya bukan pembisnis, punya wanita istimewa. Saya bilang, definisi mana yang mau ibu pakai? Definisi dari Allah, standar dari Allah atau dari manusia? Kalau kita hamba Allah, harus dari Allah dong. Bisa dipahami enggak? Alhamdulillah. Saya menjadi wanita hebat, menjadi wanita istimewa karena Allah telah menjadikan saya sebagai seorang enggak. Ya. 10.15 siap ya. Nuhun teh. Tuh, mana saya konsentrasi saya jadi gini ya. Gimana tadi? Bahasa terakhir kita sudah menjadi wanita hebat, wanita istimewa, wanita luar biasa karena Allah telah menakdirkan saya diberi jabatan terhormat. Apa? Sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu adalah jabatan keren dari Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir kalau kita nggak merasa keren dari apa yang Allah kasih, khawatir kita tidak bersyukur. Bisa dipahami Ibu? Ya, saya nggak mau di sini ada wanita yang seakan-akan saya emang nggak punya apa-apa, saya emang nggak ini. Kenapa Ibu emang? Ya saya emang hanya ibu rumah tangga, hanya. Jangan salah, jangan ngomong hanya lah. Kalau hanya itu kan mengecilkan. Bisa dipahami enggak? Padahal Allah telah membesarkan kita dengan menjadi ibu rumah tangga. Serius Bu, kita harus melawan pemikiran-pemikiran feminis. Kalau perempuan hebat tuh perempuan yang bekerja. Belum tentu. Bisa dipahami enggak? Perempuan karir yang gajinya besar, yang tiap pagi pakai mobil sendiri, kacamata hitam. Tasnya Hermes, ya Bu ya, Louis Vuitton ke kantor pada bungkuk, orang semua menghormati. Dia punya jabatan tinggi di kantor, dia punya gaji besar dengan penampilan kinclong, branded. Apakah itu pasti hebat? Belum tentu. Belum tentu. Kalau parameternya adalah takwa, bisa dipahami enggak? Maka belum tentu. Bahkan saya menjadi saksi. Maaf Ibu. Wanita bekerja, dokter, salary, digerut. Bawahannya laki-laki semua. Apakah itu keren? Enggak. Karena apa? Itu semua di mata Allah hanya peran tambahan. Bisa dipahami. Itu dari Allah semua menjadi peran tambahan.
Kalau tambahan itu berarti harus cerdas. Bisa dipahami enggak? Dan tambahan tidak akan jadi bernilai tambahan kalau dia mengerjakan tambahan dengan cara meninggalkan peran utamanya. Bisa dipahami enggak? Doktor, S3, profesor, komisaris, direktur utama, CEO, semua akan mati. Dan kita akan bertanggung jawab dengan peran masing-masing. Bisa dipahami enggak? Kalau yang peran tambahan itu akan keren. Kalau apa Bu? Kalau peran tambahannya dilakukan dengan apa? Setelah sempurnanya peran utama. Maka jangan salah hari ini. Ada orang yang seumur-umur, mohon maaf, kuliah semua, tidak pernah ketemu ibu bapaknya. Iya. Kuliah beda kota. Udah gitu ini. Udah gitu ini. Ibu bapaknya wafat. Apa yang udah dia lakukan? Tapi bukan berarti salah orang yang itu, bukan. Tapi apa? Di dalam kesibuknya peran tambahan, jangan jadi alasan meninggalkan peran utama. Kan ada orang tua tuh yang kemarin. Ibunya bilang, Pak, telepon anak-anak atau mama kangen. Mama sih gak apal barudak wae. Barudak tuh hese kalau suruh datang tuh. Coba, hari ini orang tua tidak bisa punya kekuasaan untuk mengumpulkan, mendatangkan anaknya saat istrinya sakit. Atuh coba we atuh Pak telepon. Bu Mama dengerinnya, sok tinggali apa omongan mereka. Gitu Bu, kata suaminya. Halo, dia speakerkan. Halo, Assalamualaikum, halo. Tuh kan, di Pareman, sana gitu. Telepon deh ibunya tuh gitu. Halo, ya Pak, ada apa Pak? Ini si Mama mau telepon, cenangke. Pak maaf saya lagi ketemu dengan atasan Pak, nanti ya Pak. Kalau udah beres saya telepon. Itu jam 11 siang, jam 7 malam belum ditelepon lagi. Banyak hari ini orang tua yang tidak merasa berhak akan anak-anaknya. Sampai yang ibunya satu saat cerita akumulasi. Sakitnya semakin sakit karena sakit hati itu. Iya. Sakit di dadanya, sakit di perutnya, semakin cepat sekali menyebarnya. Karena apa? Sakit hati. Dan ujungnya cing atuh Pak bilangin, Mama geus di rumah sakit atuh gitu. Mama kudu ke rumah sakit supaya anak-anak nengok, cina gitu Bu. Saking inginnya ditengok jadi pengen dirawat gitu. Kata dokter dan memang ibu harus sudah dirawat Bu. Ibu sakitnya ini. Tuh bapak tuh anak-anak pasti sampai dirawat pun tidak datang. La haula wala quwata illa billah. Sampai masuk ruang ICU, ternyata dia berpesan sama ibu bapaknya apa? Jangan diberitahu. Ini kisah nyata. Gak usah dikasih tahu. Memang mama sudah tidak ada di pikiran dan hati anak-anak. Kalau anak-anak merasa pernah lahir dari rahim mama, tidak akan sampai nunggu mama seperti ini menunggu mereka. Dan di tengah-tengah ICU-nya, dokter udah memanggil, Pak, istri Bapak udah ini. Di sela-sela talkinnya, ini ibu sampai menangis. Kalaupun mama pulang, jangan kasih tahu anak-anak. Karena mama ingin ketemu mereka saat mama masih bisa ngomong dengan mereka. Percuma. Mereka nemuin mama sudah jadi jenazah, sudah tidak ada ungkapan yang membahagiakan mama lagi. Gitu Bu. Sejam kemudian lewat dan suaminya marah besar. Tidak diberitahu. Karena ini orang kaya, banyak relasi, banyak apa. Ini berita duka ke anaknya nyampe bukan dari bapaknya. Dari media sosial. Ya, mangga. Ya, kita mau menyebarkan infak silakan ya, silakan siapin aja uangnya ya, jadi biar tidak korosok-korosok ngaji mah terus ya,
Soalnya lagi seru nih ya. Tapi jangan sampai seru jadi nggak ngisi infak ya. Lebar ya. Kita harus ini. Silakan teh, sebarkan ya. Dan ternyata subhanallah pas anaknya, "Papa, kenapa papa? Mama meninggal papa." Suaminya dengan tenang, "Iya." "Kenapa papa?" "Emang kenapa?" "Papa kan ini saya jadi gimana ya?" "Terus gimana?" Gitu. Allah. Dan saya bilang, "Ya Rob, anak-anak hari ini yang punya 1000 alasan untuk tidak menyapa orang tuanya, 1000 alasan untuk tidak bertemu dengan orang tuanya, 1000 alasan karena tidak mau menolong orang tuanya, bagaimana dia kelak berdiri di hadapanmu ya Allah." Ayo ibu-ibu, gelar terhormat kita dari Allah, anak solehah. Kalau kita sudah dapat gelar itu, ridho Allah sudah meliputi kita. Dan selesai ibadah terbesar kita, sudah kita genggam. Bisa dipahami nggak itu? Boleh silahkan jadi wanita apa. Tapi tolong please jangan jadi peran tambahan kita, alasan untuk tidak berperan utama kita. Karena hisab pasti ada. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak Bu? Yang kedua, peran yang utama kita sebagai perempuan adalah gelar S2, istri. Menjadi istri adalah takdir dari Allah, tugas dari Allah. Kita beribadah berjamaah dengan seorang laki-laki yang menjadi suami. Bisa dipahami enggak? Kan ibadah ada ibadah personal, ada ibadah kolektif. Bisa dipahami enggak? Di mana ibadah kolektif kerja bareng ini akan menghasilkan sebuah karya juga. Bisa dipahami enggak Ibu? Dan kerja besar kita sebagai istri adalah bagaimana kita bersama suami membangun pernikahan kita, membangun keluarga. Jadi apa? Suami itu bukan hanya sekedar teman hidup, tapi dia teman ibadah. Membangun rumah tangga. Berarti apa? Kita dan suami kita bareng-bareng mengerjakan tugas ibadah bersama, yaitu apa? Membangun keluarga agar menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, dunia dan sekeluarga masuk surga. Itu kan ibadah kita. Membangun keluarga nggak bisa sendiri, harus berdua. Setelah kita berdua bareng beberapa saat, beberapa bulan, Allah berikan gelar yang ketiga, yaitu anak kita sebagai ibu. Kan anak tuh hasil kerjasama kita dengan suami. Betul tidak? Hasil, mohon maaf, sesuatu keberkahan Allah jadikan kita dipercaya oleh Allah. Dengan suami kita dipercaya untuk menjadi orang tua. Tapi saya ngomong dulu, panitia nyantai aja ya kalau ini nggak selesai sekarang ya. Boleh nanti nyambung ya, biar saya leluasa menyampaikannya ya. Bahagia menjalankan peran ya muslimah bagian 1. Duka bagian 3 ya, duka bagian 7. Pokoknya mah saanggeus nawe ya. Terserah nanti saya disuruh melanjutkan bahasaan saya 2025 hayu 2002 genep tenan naon ya gitu. Yang penting apa? Kita tematik ininya ya. Maaf ibu-ibu. S2 kita itu tergantung bagaimana S1 kita. Bisa dipahami enggak? Apakah semua yang S1 melanjutkan S2? Tidak. Bisa dipahami? Maka perempuan pun tidak semua anak menjadi istri. Tidak semua anak menjadi suami. Karena S2 menjadi suami adalah ketetapan Allah. Tapi kita akan menjadi istri seperti apa, itu menjadi gambaran kita anak seperti apa kemarin. Maka saya selalu menyampaikan di pranikah saya, tolong sebelum Anda menikah koreksi. Anda sebelum menikah ada kesalahan, ada sifat buruk, ada apa, tolong berhenti, berubah. Jangan sampai kesalahan Anda di masa lalu menjadi masalah baru di masa pernikahan. Karena apa? Karena menikah adalah tugas lanjutan. Bisa dipahami Ibu?
Tugas lanjutan. Contoh, anak yang terbiasa, mohon maaf, nurut sama orang tuanya, taat kepada orang tuanya. Karena taat kepada orang tua menjadi ciri anak yang berbakti. Bisa dipahami nggak Ibu? Menjadi anak soleh itu taat kepada orang tuanya. Maka saat kita menjadi anak mudah taat kepada orang tua, maka sebagai istri pun kita mudah taat kepada suami. Kan hanya bergeser aja. Sebagai anak taatnya ke orang tua, sebagai istri taatnya ke suami. Karena itu tugas dari Allah. Tapi ternyata saya melihat Bapak Ibu semua, banyak istri yang susah taat sama suami. Nggak nurut, bedegong, ngelawan gitu. Berani, nggak hormat gitu. Nggak suka melayani, nggak hikmat. Ternyata apa? Karena dia sebagai anak dulu begitu. Banyak cek orang tua teh, suganta si teh robah apa. Kenapa? Geningan suami oge dilawan. Gitu Bu. Suganta ka urang mungkul ngelawan. Pak, gimana ya cara saya, kata suaminya tuh, menghadapi teteh tuh ngeles aja, bandel aja. Saya sampai susah Pak, bagaimana ya caranya Pak? Bapaknya teh nggak tahu bapak aja teuing kumaha cenah gitu. Dan sugan teh rek robah hari udah nikah mah geningan gitunya. Jadi ternyata istiqomah dalam kebandelan. Gitu. Maaf Bu. Anak yang nggak punya rasa hormat kepada orang tuanya, susah hormat kepada suaminya. Serius. Anak yang nggak punya hormat kepada orang tuanya, tidak hormat kepada mertuanya. Catatan dari saya itu. Karena apa? Semua itu perlu dibiasakan, perlu dilatih gitu. Kita nggak ujuk-ujuk hormat tanpa sebab, enggak, ada pembiasaan. Makanya kenapa sebelum jadi istri jadi anak dulu, bisa dipahami enggak? Karena dari kecil kita dididik apa? Ada rasa takut, ada nurut, ada apa, betul tidak? Kalau dari kecil nggak dibentuk jadi gimana? Sudah gede nggak jelas bentuknya. Nah gitu kan. Mama nikah teh gening capeknya, harus nurut, harus gimana. Ya iya karena selama anak dia nggak pernah ada perbuatan baik ke orang tuanya. Maaf Bu, maaf. Anak walaupun dia sibuk kuliah, walaupun dia kerja, tapi dia berfungsi sebagai anak. Ada anak-anak yang begini, ibadahnya udah mandiri, nggak perlu diinikan. Dia sebelum pergi ke bapaknya, ke ibunya rutin. Papa mau dibikin sarapan apa? Mama mau dibikin sarapan apa? Aku bikinin ya. Dia menyempatkan melayani ibu bapaknya dulu gitu sebelum dia kuliah, sebelum apa, ada. Dan ini anak-anak akan siap dia, bisa dipahami enggak? Bahwa di balik kuliahnya, di balik kerjanya ada tugas yang utama dia sebagai anak ke orang tua. Nanti setelah menikah dia ada tugas untuk suaminya. Begitu. Ternyata yang tidak terbiasa melayani akan susah melayani, menjadi penderitaan. Nggak biasa ngurus rumah gitu. Ini mohon maaf ibu-ibu bapak-bapak. Salah satu pendidikan utama kita kepada anak adalah anak dipersiapkan untuk mampu menjalankan peran dalam keluarga. Salah satu kesalahan kita orang tua adalah membiarkan anak tidak belajar peran itu. Kamar berantakan nggak diberesin. Nggak pernah bisa bebersih, nggak pernah gimana, itu anak apa? Soak dia nanti pas menikah. Ada bahasa anak-anak sekarang, kan anak-anak sekarang nggak jawab terus ya. Teh belajar nyuci piring, kamu nanti udah ini, aku mah nggak, sorry ya kan gitu. Aku mah jadi istri nggak akan nyuci piring karena suami aku kaya. Mending kalau kalau henteu kumaha. Aku mah nggak usah beberes mah, tenang mah. Karena aku mah nanti pembantunya juga 7. Astagfirullahaladzim. Aku mah nanti nggak usah masak. Aku punya chef sendiri. Emang lo siapa? Mengenai dia nanti akan disenangkan oleh suaminya dengan tidak ada tugas itu. Tapi dia sudah mempersiapkan dengan benar. Dia akan jadi apa. Dan satu saat Allah akan meniadakan tuh support-support yang lain. Bisa dipahami enggak? Seumur-umur punya pembantu pas lebaran. Benar enggak?
Tapi sekarang jawabannya apa? Nggak usah ini laundry. Nggak usah nyetrika, laundry. Kalau nyuci piring, robot. Astagfirullahaladzim. Masak, GoFood. Saya bilang itu teknis. Tapi mental itu perlu dipersiapkan. Mental. Mental istri hormat. Karena apa? Karena apa? Karena istri menjadi milik suami. Suami pemimpin dunia akhirat untuk istri. Istri tanggung jawab suami. Maka istri harus taat kepada suami selama suaminya tidak bermaksiat kepada Allah. Maaf Bu, semua yang terkait dengan suami istri ikut. Tapi yang terkait dengan istri, suami nggak ikut. Contoh, ya, suami jadi lurah, ibu jadi apa? Ibu lurah. Kalau ibu jadi lurah, nggak ada. Suaminya Bu Lurah aja, ya. Dan bapak suaminya Bu Lurah nggak bisa masuk ke kantor lurah. Tapi ibu kalau bapaknya bupati, istri bupati teh bisa ngatur kantor bupati Bu. Iya. Bahkan hari ini ada cerita para ajudan bupati ajudan pejabat lebih ripuh sama istrinya daripada sama ininya di luar tugas negara. Kamu dari mana? Kata bawahannya. Disuruh ibu Pak. Kenapa? Mandiin kucing Pak. Kan itu kucing bukan tugas ini. Karena apa? Apa yang melekat pada suami, istri ke bawah. Tapi istri tidak bawa-bawa suami. Bisa dipahami nggak? Artinya apa Bu? Punten. Kalau ibu bermasalah, itu pasti apa? Itu istri siapa sih? Sok. Si Bu tadi isi saha sih? Orang kontrol gue ke suamina. Nah gitu Bu. Itu loba hutang mana-mana minjem gini-gini. Terus dia tuh bibirnya dower banget sih. Itu istri siapa? Pasti disebut istri siapa. Karena fitrahnya melekat kepada suaminya. Tapi suami macam-macam enggak bisa bagian. Itu suami siapa sih? Enggak. Karena apa? Ini tanda. Segala keadaan istri tanggung jawab suami. Tapi suami bukan tanggung jawab istri. Makanya dalam kaidah fikih kalau ada istri tidak sholat, istri berbuat dosa, maka suami bisa memaksa. Bisa memaksa istri untuk berbuat sholat, menghentikan dosa. Itu wewenang suami. Tapi kalau ada suami nggak sholat, suami berdosa, istri nggak usah capek. Serius ya. Kita harus apal wilayah. Karena peran kita sebagai istri ya istri. Ke suami aja gimana ininya. Makanya saya bilang ibu-ibu kalau ada suami susah sholat bangun subuh tong jadi pasea. Tong jadi ambak-ambakan. Sayang ibu sholat tahajud pahalanya habis gara-gara ngebangunin suami kayak ke anak kecil atau gara-gara marahin suami. Karena apa? Sekali lagi, suami bukan tanggung jawab istri. Ini tugas peran istri. Dan S2 kita sangat bergantung dari nilai S1 kita. Anak yang biasa hormat sama orang tuanya akan mudah hormat sama suaminya. Anak yang mudah diatur oleh orang tuanya akan mudah diatur oleh suaminya. Anak yang nurut sama orang tuanya akan mudah nurut kepada suaminya. Maka hari ini saya mengatakan tolong jangan diteruskan kesalahan-kesalahan kita. Karena apa? Bahaya.
Saat kita banyak salah di peran sebagai istri, maka itu akan menjadi bahan musibah kita sebagai ibu. Ini masalahnya. Hari ini banyak orang tua yang tidak salah, yang tidak sadar memberi contoh salah. Maaf ya Bu, punten. Kita salah sebagai pribadi, sebagai istri itu menjadi beban berat suami. Oke? Dan kalau kita tetap salah sebagai istri, maka itu adalah potensi besar kita salah sebagai ibu. Dan kalau sudah jadi ibu, berarti kita siap ditiru. Bisa dipahami? Contoh Bu, ternyata gagalnya menjadi istri adalah biang musibah menjadi ibu. Hari ini banyak anak yang rusak karena gara apa? Ibunya bandel kepada bapaknya, kepada suaminya. Bisa dipahami enggak? Mah, itu anak jangan dibeliin HP gitu, bisi ini. Ah bapak mah tau apa lah, mama weh. Bandel. Mah tolong anak harus direm mah. Mama jangan anak hanya asal anteng. Aku kan tugas luar kota banyak gak bisa ngawasin ini. Tolong atuh mama jangan terlalu sibuk. Mama coba atur-atur kegiatan. Biar anak-anak, karena papa hariwang mah ningali anak-anak kayak gini. Oh, udah pokoknya kerja-kerjalah udahlah. Mama weh ngatur aja. Lihat. Dari istri yang melawan suaminya, anak yang jadi korbannya. Tolong mah jangan terlalu sibuk. Perhatikan anak-anak. Anak-anak kita udah mau dewasa, udah mau ABG. Anak-anak kita perlu puguh mah papa, tidak bisa stay untuk anak-anak. Karena memang ini tugas sebagai ayah gimana. Walaupun ayah juga ngerasa salah. Tapi inilah merasa bersalah ayah minta dengan ke mama. Please tolong dengan sangat. Anak tong diloskeun. Istrinya ada kemarin kejadian. Ini mah luar biasa. Satu keluarga nge-game. Jadi udah game tuh sudah menjadi habit keluarga itu. Ya, dan gamenya online, judol dari game dari ini. Akhirnya pinjol. Luar biasa. Ternyata apa? Ngeri saat imam, judol, makmum, judol semua. Dan mengerikan. Semua asetnya habis. Rumah dijual murah tuh laku-laku. Akhirnya kesita juga. Jawaban anak-anaknya apa? Aku gak akan kayak gini kalau mama gak gitu. Aku kan ngelihat mama gak pernah marahin aku. Kenapa sekarang aku dimarahin? Karena dia anaknya melihat, ibunya juga begitu. Hari ini menular dosa itu luar biasa. Dan maaf ibu-ibu, kalau saya punya pendapat tidak berkenan. Ya, suasana di rumah sangat ditentukan oleh figur wanita yang ada di dalamnya. Sedih enggak? Ya, karena kita ratu. Suasana di rumah bersih, lihat ibunya seperti apa. Suasana rumah berantakan, ini lihat ibunya seperti apa. La haula wala quwata. Maka saya ingin katakan, kita jadi ibu yang salah bukan hanya korbannya kita sendiri, tapi kita mengorbankan anak-anak kita menjadi generasi yang salah. Maka sebagai ibu, peran ketiga kita, benar-benar hari ini kita harus koreksi. Karena kita akan meninggalkan keturunan. Bisa dipahami? Dan peran menjadi ibu, peran utama kita. Peran jadi istri, peran utama kita. Artinya jangan tertarik dengan peran tambahan kalau di utama aja kita babak belur. Bisa dipahami? Saya beberapa tamu saya yang menghadapi masalah di rumah tangganya kompleks banget. Udah kompleks lagi. Dengan suami gini, dengan anak begini, saya bilang, Bu, kurangi circle. Karena ibu hanya perlu waktu memperbaiki itu semua.
Ibu perlu berpikir tenang agar bisa mencari cara yang baik ngomong dengan anak, dengan suami. Kalau ibu selalu sibuk, ibu hanya dipenuhi oleh grup WA yang 40 gitu. Circle ke sini. Mohon maaf. Kita tidak sadar sedang menghancurkan keluarga kita dengan tidak memperhatikan. Maaf punten, ini jadi pengalaman buat saya dan buat ibu-ibu semua. Tidak harus kita sadar saat kita ngalamin gitu. Ibu ini luar biasa. Dengan suami sudah rame cerai. Karena apa? Setiap ketemu ribut. Kenapa? Karena setiap mereka ketemu dalam kondisi tidak baik. Karena satu, maaf ibu-ibu semua, kita tuh wanita tuh sumbu gitu. Apa maksudnya? Kalau suami tidak tenang, anak tidak tenang, tapi kita tenang, bisa menenangkan loh, serius. Iya. Ngomongnya gimana? Aku tuh pusing di kantor gini-gini. Senyum, isinya tenang aja. Ya, mau minum apa? Mau jus peras, mau ini. Gitu, jus peras. Kata suaminya, ya sok atuh jus peras. Udah mulai turun ininya. Iya. Ya udah, yuk. Tenang. Mama ini kok. Dia tenang bisa menenangkan, Bu. Tapi kalau dia riweuh, iya jadi bendahara di grup 8 WA, besok harus nge-hire acara ini, nanti besok lusa harus nyiapkan ini, besok mau beringkad itu, beringkad dia, semua. Bahkan mohon maaf, dia tidak tertarik untuk menenangkan suaminya, karena dia sedang sibuk dengan urusan sendiri. Mau aku pusing ini. Salah siapa tuh, kenapa bet pulang ngeri pusing mah, cara gitu. La haula wala quwata illa billah. Maaf Bu, salah satu godaan setan besar kepada wanita hari ini dibikin wanita sibuk bukan oleh peran utamanya itu. Koreksi lagi aja. Tapi kalau kita tenang, kita fokus, bahkan maaf kan kita perlu tahu jadwal suami pulang jam berapa, anak pulang jam berapa. Kita perlu waktu untuk menarik nafas, untuk ini. Agar apa? Kita berfungsi sebagai penenang. Mau sampai dipijitin nih minum jeruk perasnya gitu. Ya aku pusing kenapa? Berdiri ini. Iya aku ngerti kamu mah udah baik kayak gitu mah udah clear gak masalah. Ya tapi kan aku gini. Ya udah nanti juga bisa berubah. Di kantor kamu gak terlalu kasih masukan, kasih gimana. Kamu kayak gak apal aja sih. Si bapak itu makan gitu dari dulu juga. Saat kamu baik kan dia ini kan. Ya juga ya. Iya mana suamiku yang hebat mana ini. Pok, bobo. Kata suaminya, makasih mah, untung kamu ngomong gitu. Aku jadi inget, itulah inspirasi. Sudah tenang suaminya, dia tenangkan anak-anaknya. Dan dia melakukannya dengan bahagia. Alhamdulillah ya Allah, aku punya suami yang stresan ya Allah. Sehingga aku punya ladang menenangkan terus. Alhamdulillah ya Allah, engkau berikan anak yang rudet dan rewel dan bawel ya Allah. Jadikan aku wanita yang kuat, wanita yang tenang. Dan jadikan aku wanita yang mampu amanah dengan tugas-tugas ini. Agar suamiku tidak rusak oleh aku, agar anakku tidak rusak oleh aku. Itu ibu-ibu semua. Kalau nggak percaya, nanti lihat di surga. Wanita masuk surga karena menjalankan tugas apa nanti? Sok aja lihat. Tapi satu, Allah sudah memberitahu secara syariat. Kamu wanita ada tugas utama, peran utama, ada peran tambahan. Dan semuanya ada nilainya. Bisa dipahami nggak Ibu? Alhamdulillah. Tidak perlu part 2, part 3. Beres sekarang ya. Selesai. Walaupun saya pengen dalam sih ya. Tapi karena maaf Bapak Ibu semua. Karena saya konsultan pernikahan yang paling membuat saya sedih adalah apa? Saat pernikahan itu harus bubar. Pernikahan itu harus berakhir. Karena apa? Karena pernikahan itu tidak dijalankan semua perannya dengan baik.
Karena peran kita sebagai istri tidak baik, maka fungsi kita sebagai istri rusak. Karena peran kita sebagai ibu tidak baik, maka fungsi kita sebagai ibu rusak. Suami banyak yang merusak rumah tangganya karena dia tidak menjalankan perannya dengan baik dari Allah. Dan ittaqullah, takutlah kepada Allah. Karena Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita. Tidak ada perkara yang paling menyenangkan dan paling indah dipandang di mata Allah dan Rasulnya melebihi pernikahan yang bahagia. Berarti apa, Bu? Pernikahan bahagia itu memerlukan peran-perannya semua bekerja. Maaf Ibu, peran ini luar biasa hari ini karena bersyarat kita dan bersyarat apa? Pasangan kita. Tapi kalau kita dua-duanya setia dengan peran, demi Allah, pernikahan kita akan baik-baik berjalan sesuai dengan yang dimaksudkan. Tapi Teh Mimin gimana kalau saya optimal, maksimal peran saya, utama saya, suami enggak, itu akan menjadi hisab dia. Tapi jangan jadi berat hisab kita. Contoh Bu, contoh. Ini mah ya. Ibu tugas setrika misalkan ya. Suami tugas masuk-masukin ke lemari. Bisa dipahami enggak Ibu? Saat kita sudah setrika, dia tidak memasukkan kan abu-radu lagi. Ya, kan kita punya atasan. Betul tidak? Ini kerjasama. Kalau memang kita bisa melanjutkan setelah setrika masuk-masukin, ya masuk-masukin sama kita. Tapi kalau nggak bisa, nanti dia yang ditanya, ini kenapa? Pakaian sudah disetrika kok jadi kotor lagi, berantakan lagi, harus dicuci lagi. Karena nggak dimasukkan sama petugasnya Allah. Gitu. Saya paham nggak? Nanti kita kebagiannya setrika lagi karena yang tadi tidak didik, ya udah setrika aja kita. Bisa dipahami nggak Ibu-Ibu? Karena apa? Mau tidak mau tugas kita di dalam keluarga, peran utama kita harus solid, harus bareng dengan suami. Tapi saat suami belum kompak, fokus saja kepada tugas kita. Nanti Allah akan menilai, memperingatkan. Ittaqullah kata Rasulullah. Satu perkara yang akan Allah hisab di yaumilna akhir nanti setelah sholat kalian adalah perbuatan kalian kepada keluarga kalian. Artinya apa? Allah akan menghisab tugas kita sebagai istri seperti apa, ibu sebagai apa, seperti apa. Bisa dipahami nggak Ibu? Kalau anak kita rusak, kamu ibunya gimana? Saya udah mengerjakan ya Allah, saya begini-begini. Kenapa tuh rusak? Oh, karena ada tugas ayah yang tidak dikerjakan. Karena anak akan baik bila dua tugas dikerjakan. Bisa dipahami nggak Ibu? Tapi kita kerjakan aja, Allah menyaksikan kok. Tapi Teh Mimin percuma dong saya nyetrika kena ujung-ujungnya kotor lagi, ini lagi. Enggak percuma karena setiap baju dibayar, udah disetrika. Bisa dipahami? Serius Bu. Karena setiap setrika baju dibayar. Maka kita tidak akan marah saat harus tambah lagi setrika lagi 20 gunung lagi. Tinggal ngitung weh. Setrika mengulang karena yang sudah disetrika sama kita kotor lagi berantakan karena tidak ada yang tidak mengerjakan tugasnya. Enggak percuma karena semuanya dibayar sama Allah. Bisa dipahami enggak? Bahkan bikin yang memaksakan begini. Gara-gara kamu tidak mengerjakan tugas kamu, aku jadi dapat gaji double loh. Satu baju aku setrika dibayar 100.000. Tapi meni mahal-mahal teuing. Ya kan contoh surga mah kudu yang paling gede atuh ya. Ibu disuruh menyetrika 50 baju. Ibu mengeluh enggak? Ibu mengeluh enggak? Mengeluh kalau tidak dikaitkan dengan 100.000. Halo? Sebaju 100.000, ya 50 baju, berarti sabaraha? 5 juta, halo? Sekali ngistrika 5 juta. Dan kita takut pas berakhir ada lagi enggak setrikaan, kan gitu? Ya, inilah Allah tidak memberi yang murah kepada kita. Karena Allah tahu berat tugas kita bersama. Tapi kalau gini Bu, kita tugas ngistrika,
anu tadi can disimpen. Abah tuh simpen atuh kalau maring kayak mama awet-awetan deui. Ah percuma mamang istri ka oge, teu disimpen mah. Akhirnya apa? Numpuk. Setrikaan. Numpuk yang sudah disetrika yang tidak di ini. Akhirnya apa? Kita pakai baju yang enggak disetrika. Oke. Saat atasan kita datang, ini kenapa ini setrika ini? Enggak dimasukin. Ini kenapa tadi setrika? Oh, udah dia gitu nyetrika. La haula wala quwata. Ini apa? Kita akan saling membuat masalah. Ini ilustrasi dari saya. Bisa dipahami enggak, Bu? Ya. Kerjakan aja tugas kita. Saya suka ingat contoh anak-anak kita waktu kecil. Ada tugas yang nyuci piring, ada yang sasapu, betul tidak? Ada yang ngepel, ya kan? Ada yang ke pasar. Ini setan mulai masuk saat ada yang mengerjakan melihat tidak, ada yang tidak mengerjakan. Itu membuat apa? Ya enak aja, aku mau ke pasar capek hari dia enggak ini, ya udah, aku mau nggak akan ke pasar enggak akan, berarti nggak ada masak. Ya, kata yang ngepel teh ngapain aku ngepel juga, hari di sapuan enggak jadi balatak juga, enggak ngepel. Sama lihat yang nyuci piring. Enak aja mereka nyantai aku nyuci piring. Ya aku juga bisa enggak. Ya, yang tugas nyuci baju. Ya aku juga enggak lah enggak nyuci baju itu juga enak-enak. Lalu jam 12 siang mereka mengatakan, lapar. Akhirnya gimana? Rumah kotor, berantakan, lapar ini. Kalau ini sehari mah nggak mungkin. Kalau ini seminggu, di rumah ada sampah yang ini, rumah kotor sekali. Maaf, baju bersih sudah habis. Karena apa? Semua orang tidak mengerjakan tugasnya. Dan rumah tangga kita hari ini rusak karena apa? Tidak fokus kepada tugas masing-masing. Ayo Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih diberi kehormatan oleh Allah untuk di atas bumi ini menjalankan tugasnya dari Allah. Dan ternyata amanah terbesar kita adalah keluarga. Maka tugas kita di dalam keluarga masuk kategori peran utama. Kalau peran utama tidak dijalankan, maka apa? Kerusakan besar akan terjadi. Betul? Ya. Kenapa hari ini generasi Indonesia ini? Kita sedih ya. Indonesia ranking pertama judi online. Judi online nomor 1. Nomor 1 pemakai vape rokok itu nomor 1. Pinjol nomor 1. Maka semua investor keuangan ke Indonesia. Karena ternyata luar biasa. Ya, satu bulan tuh triliunan itu pemutaran judi online itu luar biasa. Dan yang paling menyedihkan hampir dari 80.000 orang dari pelaku judi online anak di bawah usia 10 tahun. Kalau saya menyimak berita semua tentang Indonesia, hanya ada satu yang saya pikirkan. Takut siksa Allah turun ke negeri ini. Karena kemaksiatan semakin banyak. Pembunuhan hari ini sudah tidak menjadi perhatian ini. Pemerkosaan, Allahu Akbar. Kita sekarang di ujung luar biasa. Maaf ibu-ibu semua, lakukan peran kita dengan baik. Semoga dengan peran baik ini kita lakukan, kita memberikan kontribusi Indonesia menjadi lebih baik. Kita menjadi lebih baik sebagai ibu, kita memperbaiki generasi yang menjadi anak-anak kita. Kita sebagai istri, kita memperbaiki kualitas pernikahan kita. Dan seandainya besok lusa kita pulang, kita sudah selesai dengan tugasnya. Yang terakhir saya ingin sampaikan, bersyukur kita masih punya peran utama kita karena tidak tahu kapan kita dipensiunkan oleh Allah. Tanya sama yang sudah suaminya tidak ada. Tanya sama istri yang suaminya sudah wafat. Ada penyesalan dan ada rasa sakit, dia tidak maksimal. Tanya sama anak yang orang tuanya sudah wafat. Kehilangan peran utama itu adalah kehilangan yang luar biasa. Tanya sama ibu yang anaknya enggak ada.
Kemarin ada yang konsultasi, seorang ibu dalam satu hari kehilangan semua anggota keluarganya. Ya, dia mau acara hajatan kakaknya atau adiknya, hajat di luar Bandung, di luar Jawa Barat. Sekeluarga udah siap, anak undangan, semua udah disiapin. Karena keluarga besar akan hajat. Tiba-tiba saat malam dia mau berangkat, besok subuh mau berangkat, dia diare. Dia diare hebat. Hanya kata dia, Papa aku gak mungkin ikut. Aku kayak gini di jalan gak bisa lama. Habis gimana tuh mama? Ya udah gak apa-apa. Mama dengan si bibi aja sama pembantunya. Itu suami, anak 3, mantu 2, cucunya ada berapa gitu. Anak-anak 1 belum nikah. Berangkatlah mereka. Di tol kecelakaan, tidak ada satu yang tersisa. Anak yang belum nikah. Dia bilang begini, Teh Mimin saat Teh Mimin ceritakan tentang peran, saya adalah saksi. Berperan itu indah, bahagia diberi kesempatan. Karena ternyata kehilangan suami itu sangat menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Karena hakikatnya saya bukan kehilangan suami, tapi saya kehilangan surga terbesar bagi hidup saya. Anak saya, mantu saya pensiun jadi mertua. Saya pensiun jadi nenek karena semua direnggut oleh Allah dalam satu ini. Alhamdulillah Allah masih menyelamatkan, saya masih punya 1 anak. Ibu-ibu ternyata saat Allah menghentikan tugas kita, peran kita selesai kata Allah. Sinetronnya udahan. Sudah pahami enggak Ibu? Tapi kita belum maksimal dengan peran kita, itulah yang berat. Kita maksimalkan sebagai bersyukur kita ya. Menjadi istri adalah nikmat yang besar, ibu nikmat yang besar, maka cara bersyukurnya adalah lakukan dengan maksimal. Itu dari Umi, hapunten lahir batin ya. Kalau ada kata dan sikap yang kurang berkenan, ada penjelasan yang kurang pas, mohon dimaafkan. Tapi Umi di sini menyampaikan tadi terima kasih ibu-ibu yang sudah menyebarkan tadi ada infak ya, sudah ini tadi alhamdulillah panitia membantu Umi. Alhamdulillah Umi sedang membangun rumah cahaya Islam. Ya, rumah cahaya Islam tempat Umi menerima konsultasi, tempat pelatihan keluarga, tempat kajian keluarga, ada kajian pranikah, ada kajian trauma center insya Allah di sana dan sekarang sedang dalam pembangunan. Dan tadi kata panitia Umi sunduknya nanti dibagi 2 aja buat pembangunan cahaya Islam dan buat kami Al-Irsyad. Jadi terima kasih kepada panitia yang sudah berbagi sunduknya. Tapi kalau ada di antara teman-teman yang mau ikut wakaf atau apa yang hari ini tidak siap, boleh bertanya kepada panitia untuk minta nomor Umi. Nanti Umi berikan informasi lengkapnya, apakah kerisnya, apakah nomor rekening atau apa. Tapi Umi sangat berharap ini bisa selesai, segera selesai karena Umi ingin segera berperan menyelamatkan keluarga kaum muslimin dari segala badai fitnah dan ujiannya yang mungkin perlu bantuan ya, perlu bantuan. Yang utama doakan, mohon didoakan agar proses ini segera Allah mudahkan sehingga di sisa umur Umi ada tempat berjuang di rumah cahaya Islam sehingga apa, ibu-ibu semua tinggal datang, ada yang mau pelatihan, hayo datang, nanti kita semua akan ada bewaranya di media sosial rumah cahaya Islam insya Allah. Mudah-mudahan menjadi cahaya yang menerangi, cahaya yang menghangatkan ya, cahaya yang menenteramkan karena Islam adalah rahmatan lil alamin, maka cahaya pun adalah cahaya rahmat insya Allah. Itu saja, yuk kita berdoa bersama-sama semoga ya kajian kita hari ini berhasil menjadi amal soleh hebat kita hari ini ya. Pahala telah Allah tetapkan ya, ilmu telah Allah berikan dan semoga kita adalah orang yang pantas menerima keutamaan ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memanggilmu Ya Rahman. Irhamna, irhamna Ya Rahman. Jadikan kami hambamu yang mendapat rahmatmu. Rahmati kami Ya Allah. Hanya rahmatmu yang kami dambakan dan kami rindukan. Karena rahmatmu lah yang paling berharga bagi kami sebagai hambamu.
kepadamu. Duhai Allah, dengan rahmat-Mu ampuni semua dosa kami. Dengan rahmat-Mu tolonglah kami. Dengan rahmat-Mu beri petunjuk kepada kami. Dengan rahmat-Mu bimbinglah kami ya Allah. Dengan rahmat-Mu lindungi kami. Dengan rahmat-Mu bahagiakan kami. Dengan rahmat-Mu ya Rab, kabulkan doa-doa kami. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Duhai Allah, kami duduk di sini, hadir di sini, bahagia datang ke rumah-Mu karena kami ingin Engkau ridho kepada kami. Maka ridhoi pengajian ini ya Allah. Ridhoi pengajian ini menjadi amal soleh kami yang sempurna pahalanya ya Rab. Yang sempurna pahalanya untuk bekal kami pulang ke akhirat-Mu nanti ya Rab. Dan jadikan Robi amal soleh kami ini menjadi pahala jariah buat ayah dan ibu kami ya Allah. Jadikan, takdirkan kami adalah anak yang soleh-solehah itu ya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang membuat orang tuanya ridho kepada kami dan menjadi jalan Engkau ridho kepada kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, dengan ridho-Mu jadikan pengajian kami ini adalah ilmunya bermanfaat. Ilmunya bermanfaat menambah ketakwaan dan keimanan kami, menambah kebaikan dan ketaatan kami kepadamu. Ya Allah, kami sudah mengaji tentang bahagia menjalankan peran kami. Kami bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah Engkau takdirkan kami menjadi anak dari kedua orang tua kami. Maka kami mohon dengan rahmat-Mu, jadikan kami anak yang berbakti itu ya Allah. Jadikan kami anak yang mendapat kedudukan surga tertinggi ya Rab, karena kami menjadi anak yang solehah untuk kedua orang tua kami ya Rab. Mampukan kami ya Rab menjadi anak yang qurrata a'yun bagi ayah dan ibu kami ya Rab. Ya Allah, kami mohon ampuni dosa kami sebagai anak ya Rab. Kalau Engkau menyaksikan kami pernah menyakiti, melukai hati ibu bapak kami, ya Rabbi, berikan kami kesempatan bertobat ya Rabb. Jangan biarkan kami mengulangi itu lagi ya Rabb. Ampuni bila kami abai, kurang memperhatikan orang tua kami, sementara ibu bapak kami waktunya habis memperhatikan kami. Ya Rabbi, ampuni bila kami menjadi anak yang belum berkorban untuk kedua orang tuanya, bila kami menjadi anak yang belum maksimal ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Titipkan ya Rabb rizki kepada kami yang luas, dan dengan rizki itu jadikan kami anak yang membahagiakan kedua orang tuanya. Pilih kami anak yang menghajikan ibu bapaknya ya Allah. Pilih kami anak yang menjadi jalan umroh ibu bapaknya ya Rabb. Pilih kami anak yang bisa memperbaiki tentang keadaan rumah orang tuanya, memberikan kehidupan yang bahagia dari orang tuanya. Jadikan kami anak yang meringankan beban kedua orang tuanya, memudahkan urusannya, dan tetap menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan kedua orang tuanya. Ridhoi kami ya Allah, ridhoi kami dengan orang tua kami. Engkau jadikan ridho kepada kami ya Rabb. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah takdirkan kami menjadi pasangan, menjadi istri dan suami adalah anugerah dari-Mu ya Allah. Kami mohon mampukan kami, tolong kami dengan taufik hidayah-Mu. Jadikan kami suami istri yang mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Jadikan kami amanah dengan tugas ini ya Allah. Jadikan kami istri yang menenteramkan dan menyenangkan suaminya ya Allah. Jadikan kami istri yang masuk surga dengan keridhoan suaminya terhadap kami, sehingga Engkau ridho pada kami. Ya Rabbi, jadikan kami istri yang mampu menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Mampukan kami bila Engkau melihat kami lemah ya Rabb. Kuatkan kami bila Engkau melihat kami merasa berat ya Rabb. Tolong kami dengan rahmat-Mu. Jadikan kami istri yang solehah itu ya Rabb. Ya Allah, alhamdulillah Engkau titipkan anak-anak lahir dari rahim kami. Ini sebuah anugerah yang besar dari-Mu ya Rabb. Mampukan kami untuk menjadi orang tua yang soleh bagi anak-anak kami. Mampukan Rabbi. Engkau maha
Tahu kami merasa berat di akhir zaman ini ya Rabb, menjaga mendidik anak-anak kami sesuatu yang tidak mudah ya Allah, bahkan cenderung mengkhawatirkan dan mencemaskan kami akan anak-anak masa depan anak-anak kami. Tapi kami yakin kami punya Engkau ya Rabb. Engkau tidak akan menjadikan kami orang tua kecuali Engkau akan tolong kami untuk menjadi orang tua yang baik. Tolong ya Rabb, dengan rahmat-Mu jadikan kami orang tua yang solehah itu ya Rabb. Rabbana, bila kami datang ke masjid ini membawa dosa, maka pulangkan kami ke rumah dengan ampunan-Mu yang sempurna. Bila kami datang ke masjid ini dengan membawa hati yang tidak tenang, resah, gelisah, bersedih, tersakiti, kecewa, kesal dan marah, Rabbana, tolong pulangkan kami ke rumah dengan Kau perbaiki hati-hati kami. Engkau bahagiakan kami, Engkau tenangkan kami. Ya Robbi, bila kami datang ke masjid ini membawa persoalan dan masalah, maka pulangkan kami ke rumah dengan jalan keluar dan solusi yang sempurna. Robbi, bila kami datang ke sini membawa hajat, membawa impian, membawa cita-cita, keinginan dan kebutuhan, maka pulangkan kami ke rumah dengan kecukupan dan pengabulan yang sempurna dari semua hajat ini, dengan Engkau kabulkan semua doa-doa kami. Engkau Maha Tahu Robbi, masalah kami, kesulitan kami, begitu banyak kebutuhan dan harapan-harapan kami, dan Engkau Maha Tahu tidak ada yang bisa menolong kami kecuali Engkau ya Rabb. Maka kami hanya minta tolong kepadamu ya Allah, hanya kepadamu kami berkeluh kesah, hanya kepadamu kami menumpahkan segala rasa dan asa, hanya kepadamu kami meminta dan berharap, hanya kepadamu kami bergantung dan bersandar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup ya Rabb, cukup Engkau yang menolong kami, cukup Engkau yang mengabulkan doa-doa kami, cukup Engkau yang memberi apa yang kami mintakan, dan cukup Engkau yang mewujudkan harapan dan hajat-hajat kami, cukup Engkau yang memudahkan semua kesulitan-kesulitan kami, cukup Engkau ya Rabb yang menolong urusan-urusan kami. Inilah kami ya Rabb, di rumah-Mu ini kami merasa dekat dengan-Mu, merasa tenang ya Allah. Maka jangan cabut nikmat iman ini ya Rabb, istiqomahkan dimanapun kami berada, kami merasa sedekat ini dengan-Mu ya Allah, dan kami merasa seyakin ini bahwa Engkau Tuhan yang Maha Kuasa untuk mampu menolong kami dengan sempurna. Inilah kami, istajib doana, tolong kami, tolong kami. Engkau Maha Tahu kami lemah, tapi jangan biarkan kami menyerah ya Allah. Engkau Maha Tahu kami lelah, tapi jangan biarkan kami putus asa ya Rabb. Kuatkan iman kami seberat apapun masalah kami, kuatkan iman kami bahwa selalu ada Engkau yang kuasa menolong kami, Engkau yang sempurna menyayangi dan mengasihi kami, dan Engkau yang akan mewujudkan harapan impian-impian kami. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak semua berdoa masing-masing, yakin Allah mengabulkan semua doa kita saat ini. Amin. Ya Rahman, kabulkan semua doa kami. Hanya Engkau yang bisa mewujudkan semua harapan-harapan kami. Robbi, inilah kami. Engkau Maha Tahu berapa lagi kami di dunia ini. Kami mohon dengan rahmat-Mu, berikan kami sisa umur yang barokah ya Rabb. Jadikan di sisa umur ini bertambah amal soleh kami. Ya Allah, jadikan di sisa umur ini kami sibuk dengan kebaikan. Jangan biarkan di sisa umur
ini kami lalai dan terlena oleh dunia. Robbi, jadikan hari terbaik kami adalah hari di mana kami wafat husnul khotimah. Ya Allah, wafatkan kami dengan husnul khotimah. Kau menakdirkan dari mana dan di mana kami wafat, tapi tolong wafatkan kami husnul khotimah dengan memanggilmu rindu la ilaha illallah menjadi kalimat kami di muka bumi ini yang terakhir. Duhai Allah, dengan rahmat-Mu takdirkan kami menjadi ahli surga, takdirkan kami bersama keluarga kami menjadi sekeluarga ahli surga-Mu, bertetangga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan hari terbaik bagi kami di hari kami bertemu dengan-Mu Rabbi. Kami menatap-Mu tersenyum ridho kepada kami, dan kami memandang wajah mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum ridho memberikan syafaatnya untuk kami. Jadikan kami umatnya yang Kau dekatkan dengan sangat dekat kedudukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga-Mu nanti. Ya Rahman, kami bermohon Rabbi, istiqomahkan Islam, iman, ihsan dan takwa kami agar kami bisa tiba di hari terbaik tersebut. Dan ya Rabbi, di ujung doa kami bermohon rahmati diri kami, keluarga kami, bangsa kami Indonesia ini. Rahmati ya Allah, dengan pertolongan-Mu yang sempurna Engkau maha tahu tentang keadaan negeri ini ya Rabb. Dan kami bermohon rahmati seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada, terutama yang di Palestina ya Rabb. Ya Allah, mau setahun ya Allah Palestina ya Rabb menghadapi segala musibah. Jangan biarkan kami berhenti mendoakan mereka ya Allah. Jangan biarkan kami berhenti menolong mereka ya Rabb, agar hisab kami kelak ringan di hadapan-Mu terkait dengan Palestina ya Rabb. Maka kami bermohon rahmati mereka ya Rabb. Kami memohonkan kemenangan untuk mereka, kami mohon keteguhan iman untuk mereka, dan kami memohonkan surga tertinggi untuk mereka ya Allah. Dan kami bermohon di rumah-Mu ini, di Al-Irsyad ini, di rumah-Mu ini kami bermohon, bebaskan Masjidil Aqsa untuk kami ya Allah. Bebaskan Masjidil Aqsa untuk kami dan mudahkan kami dan keluarga kami untuk bisa segera sholat di Masjidil Aqsa ya Rabb. Mudahkan kami dan keluarga kami untuk bisa segera sholat di Masjid Nabawi ya Allah. Mudahkan kami dan keluarga kami untuk bisa segera sholat dan tawaf di Masjidil Haram ya Rabb. Ya Allah, Engkau maha tahu rindu kami hadir di Baitullah-Mu. Maka dengan rahmat-Mu kami bermohon, takdirkan kami dan keluarga kami adalah hamba-Mu yang akan Engkau hajikan ya Rabb dengan haji yang mabrur, dan takdirkan kami dan keluarga kami akan Kau umrohkan sekeluarga dengan umroh yang mabrur. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu semua, barakallahu fik. Siapa yang berdoa tadi yakin, tunggu Allah akan memberi apa yang kita minta tadi ya. Nuhun semua, hapunten lahir batin, mohon doa Umi dan untuk Rumah Cahaya Islam semoga segera selesai ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.